Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-azimis sattar, mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahari 'alal laili tabsiratan wa dzikra lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila daril qarar. Wa najtami insyaallah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa taulihi wa rahmatihi fi a'lal jannat allati tajri min tahtiha al-anhar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, pengurus dan anggota Majelis Ta'lim MPHU, dan semua yang hadir, mudah-mudahan akrabnya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kenalnya kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman kenal karena Allah itu diantara yang paling nadir, diantara yang paling jarang dan aneh. Kebanyakan orang akrabnya karena urusan proyek. Banyak orang akrab urusan partai. Banyak orang akrab urusan bisnis, tapi insya Allah kita nggak ada hal-hal yang semisal itu. Tujuan utama kita kumpul di masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan ilmu, dan niat insya Allah kita meletakkan batu pondasi untuk generasi-generasi setelah kita yang lebih baik, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Pertama kali mungkin Anda semuanya sudah dengar suaranya Ustadz Sumitra, sudah dengar suaranya Ustadz Isa, Masya Allah ya. Kita belum dengar suaranya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yuk kita orang mengucapkan, katanya tadi disebut juga ini adalah untuk memperingati hijrahnya Rasulullah, sahabat menyambut Rasulullah dengan tola'al badru. Bareng-bareng kita orang, mudah-mudahan kita niat, kita bukan kok kemudian mengatakan ini nyambut ustadz, ini nyambut kiai, ini enggak. Kita nyambut nur cahaya yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke kampung kita. Mudah-mudahan insya Allah menjadi laporan terbaik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi, dilaporkan, jangan dianggap kemudian kita nggak ada hubungan dengan Nabi. Itu dengan nas Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, beramallah kalian semuanya, tapi ingat amal kalian diketahui oleh Allah, diketahui oleh Rasulullah. Nabi juga bersabda, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan, dilaporkan kepadaku amal-amal umatku. Hattal qada yukhrijuhar rajul minal masjid, sampai kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Ada kotoran dikit dari masjid dikeluarin. Maka yang habis minum aqua, yang habis minum air mineral dibuang gitu ya. Jangan kemudian didiamkan di masjid, termasuk kotoran sampah. Yang biasa main-main kukunya kemudian cetek kukunya dibuang ke masjid. Nah, kotoran. Ya. Apa yang sedikit meskipun kotoran kita keluarkan dari masjid, dilaporkan kepada Rasulullah sebagai amal baik. Ya, sebagai amal
Amal baik, amal kita dinampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan akrabnya kita karena sholawat kepada Rasulullah. Akrabnya kita karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng kita niatkan untuk kita menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah zat? Bagi orang yang tahu, bagi orang yang paham. Rohnya Rasulullah jawal fil akwan. Rohnya Rasulullah menguasai alam semesta. Tidak ada alam semesta yang lebih mulia daripada roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarin kita ketika sholat, kita salam kepada Nabi dengan kata khitab. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, bukan untuknya. Untukmu, wahai Nabi. Berarti ngajak bicara Nabi di dalam sholat. Ini diantara hukum fikih yang paling aneh. Anda sholat ngajak omong sama orang, batal sholat Anda. Siapapun, emak, bapak, ustadz, kiai, tuan guru, siapapun. Anda kenal sama malaikat Jibril pun, ada ajak ngomong malaikat Jibril, batal sholatmu. Batal sholat Anda. Tapi khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib. Assalamu alayka, wajib. Kalau Anda dalam tahiyat nggak bilang assalamu alayka ayyuhan Nabi, batal sholatnya Anda. Harus ngajak omong sama Rasulullah. Yuk bareng-bareng kita baca Tola'al Badru niru sahabat. Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajah syukra Badru alaina lil wada wajib syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'udhu najda bil amril muta' nilqa syarraftal madina marhaban ya khaira tala'al min zaniyatil wada' alaina ma da'a lillahi alhamdulillah. Mudah-mudahan zikir bareng-bareng kita untuk sholawat kepada Nabi insyaallah menjadi awal yang baik insyaallah. Kita baca sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil lihimi maulaya salli ala habibika khairil lihimi huwal habibul
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi maulaya salli khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maula wa sallim ala habibika lemi famablaghul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim maulaya abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, semua mauidhah, semua tausiah, semua khutbah, semua ceramah pasti diawali dua hal, nggak mungkin kan? Satu alhamdulillah, yang kedua sholawat kepada Nabi. Udahlah, ambil ini aja sebagai pelajaran, sudah lebih dari cukup. Kita ini kurang alhamdulillahnya, kurang sholawatnya, gitu loh. Mohon maaf, bicara syukur sama Allah. Kalau bicara mensyukuri semua nikmat Allah, jangankan mensyukuri, ngitung nikmat saja nggak sanggup kita ini. Menghitung saja tidak sanggup, apalagi mensyukuri semua nikmat. Tapi Masya Allah, Rasulullah bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Gal Ibn Atha'illah dalam salah satu kitabnya menyebut, dan ini juga disebut sama Al-Imam Zarruq yang mensyarahi Hizib Bahr Al-Imam Syadili. Beliau menyebut alhamdulillah hurufnya alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, ada 8. Pintu surga juga 8. Pintu neraka 7. Pintu surga 8. Lebih banyak pintu surga. Seakan-akan Allah nyatakan yang tidak bisa bersyukur tidak mungkin bisa masuk surga. Benderanya Nabi Muhammad di hari kiamat namanya Liwaul Hamd, bendera pujian. Bendera pujian. Nama Nabi kita, nama Nabi Muhammad dari Hamd. Nama beliau yang dikenal di umat-umat sebelumnya Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hamad juga, Muhammad dari Hamad, Ahmad dari Hamad. Muji Pak Bu, jangan banyak ngeluh, jangan banyak mengeluh. Ya,
Kalau ibu-ibu setiap hari alhamdulillah 1000 kali, yakin gak akan pusing urusan LPG 3 kilo. Gak pusing urusan cabai, bawang merah, gak akan pusing. Bu, setiap hari alhamdulillah 1000 kali. Berat sebanyak, apanya banyak? Alhamdulillah 1000 kali, alhamdulillah sekali 1 detik. Alhamdulillah sekali 1 detik. Berarti kalau 1 menit dapat 60. Dapat 60 1 menit. 10 menit dapat 600. Anda baca 20 menit, 10 menit pagi hari, 10 menit sore hari. Udah lebih dari 1000 udah, Bu. Insya Allah urusan gampang kalau banyak muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, urusan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu majelis ilmu, majelis taklim, maka kalau bisa jangan disunyikan dari zikir. Dahulu mayoritas ulama-ulama kita, dan bahkan kalau kiai-kiai kita dulu kebanyakan ngaji itu kan habis sholat, Pak. Kenapa sih kok ngajinya setelah sholat? Karena selesai sholat itu orang masih dalam keberkahan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau sekiranya nggak selesai sholat, entah mungkin diawali dengan sholawatan, entah diawali dengan zikir, entah diawali dengan tahlil singkat, supaya membuka hati kita, kontak terlebih dahulu zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah kalian kepada aku, maka aku nyebut kalian. Barokahnya zikir, hati terbuka. Barokahnya zikir. Banyak orang sekarang itu ilmu-ilmu saja, tapi jauh dari zikir. Malah ndak suka sama zikir. Orang zikir dibet-betain. Orang zikir disesat-sesatin. Sejak kapan zikir sesat itu, sejak kapan? Kan gitu. Sholawat juga demikian. Katanya sholawat, nggak ada zaman Nabi sholawat. Loh kok nggak ada zaman Nabi sholawat? Cemana? Allah yang langsung mempelopori sholawat. Sebelum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah terlebih dahulu bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak sholawat, Pak, Bu. Allah dan malaikatnya semuanya sholawat. Baru kemudian perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, pertemuan yang indah, pertemuan di masjid. Mudah-mudahan insya Allah akrab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ya, tadi katanya Ustadz Sumitra diminta sebulan sekali. Ini pun kita orang nyampe, ini pun tadi sudah mau berangkat udah ragu-ragu, Pak, tadi, Pak. Tapi karena sudah ada janji, ya insya Allah diharuskan datang. Mohon maaf mungkin kawan-kawan majelis Darus Sofa, Senin kemarin saya libur, yang disebutkan sama Ustadz Sumitra karena sering pusing. Tadi pagi subuh ngaji libur, Pak. Ngaji libur. Ini pun tadi kepikir nggak berangkat. Tapi kayaknya tarikannya MPHU ini kuat kali ini kayaknya. Ya, Masya Allah. Magnetnya luar biasa. Ya. Maka alhamdulillah, insya Allah kita akrab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi niat kita ke masjid dan kita niat untuk mengikat tali persaudaraan karena Allah. Ya, mengikat tali persaudaraan itu karena Allah. Yang kami maksud adalah ya udah kenal karena Allah. Mudah-mudahan jumpa nanti di dunia tetap saling mendukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kalau tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau majelis kayak gini nih tolong menolong, Pak. Ya, nanti pulang dari majelis besok ceritakan kepada semua orang kampung yang tidak hadir. Ibu-ibu cerita sama tetangga-tetangga yang tidak hadir.
enak palulah majelis semalam. Loh gitu. Kapan lagi ada pengajian Ustadz Sumitra? Kapan lagi ada pengajian MPHU? Ibu-ibu cerita semuanya sama orang kampung. Ini bagian dari dakwah. Loh, kita ndak malu kok mengiklankan warung enak. Ya kan? Oh, ada kafe baru buka di samping pasar. Loh, Anda nggak malu, Anda nggak ada kemudian berat untuk mengiklankan kafe baru. Lah kemudian mengiklankan majelis, masjid, zikir kok malu nggak enak. Loh, tawanu alal birri wat taqwa. Ya, Imam Ghazali menyebut di dalam Ihya Ulumuddin, di antara pahala besar yang tidak terduga-duga nanti di hari kiamat adalah pahala ngajak orang kepada kebaikan. Karena Allah Maha Adil, alaihissallahu biahkamil. Allah Maha Adil. Mohon maaf Pak, yang dukung keyboard, awas layar. Masih ada sini keyboard ada? Keyboard Mak Lampir. Ada? Kalau masih ada ya, yang dukung hati-hati. Anda ndak ikut joget tapi dukung. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ndak ikut joget tapi ikut buat tenda. Ikut masang sound, lebih kurang, Pak. Ya. Tapi kalau majelis yang semisal ini, di garda terdepan ada Ustadz Sumitra, ada MPHU, ya, ada Ustadz Isa, ada BKM. Di belakang-belakangnya siapa yang mendukung? Siapa yang senang? Minimal senang, minimal. Jangan pula udah nggak jadi ustadznya, udah nggak hadir, udah nggak ngirim teh hangat. Hah? Di belakang fitnah pula. Ngaji-ngaji apa itu sampai malam itu? Rame-rame ngapain itu? Nggak ada. Loh, berat ini orang ini, Pak. Ya. Nabi bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, wala takun ar-rabi' fatahlak. Jadilah orang alim. Kalau bisa jadi ustadznya, jadi kiainya. Kita mengharap nih anak-anak remaja-remaja ini, insya Allah, mudah-mudahan. Kita berharap, Pak. Ya, kalau kita nggak jadi ulama, anak kita jadi ulama. Mungkin Anda tahu, Imam Ghazali bapaknya bukan ulama. Imam Ghazali itu bapaknya bukan ulama. Tapi beliau senang sama ulama. Sehingga sampai kalau tahu ada pengajian, dia hadir, dia hormatin ulama. Dia ikut nyambut ulama. MPHU. Majelis pecinta habaib dan ulama. Oh, gabung MPHU. Yang belum gabung. Ya. Bukan mengiklankan majelis ini, bukan. Tapi istilahnya inilah Pak. Ayahnya Imam Ghazali bukan ulama. Tapi setiap ada ulama dia hormat, dia doa sama Allah. Ya Allah, jadikan anakku semisal ulama itu dan lebih darinya ya Allah. Dan doa ketika majelis taklim makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Anda paham, majelis semisal ini di antara waktu-waktu yang doa mustajab, Pak. Ya, doa mustajab itu di waktu semisal. Kenapa? Karena malaikat hadir. Malaikat turun. Yang dibahas itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah warisan para anbiya. Kumpul sama orang-orang soleh, kumpul sama ulama. Bersama-sama dengan ulama, orang ahli ibadah, ahli zikir. Kebersamaan ini bernilai. Kebersamaan ini bernilai. Oleh sebab itu sholat jamaah. Kenapa kok sholat jamaah kok dipastikan diterima oleh Allah? Karena rame-rame. Disebutkan dalam riwayat, dilihat imamnya. Imamnya kalau khusyuk diterima, sholat imamnya diterima makmum setelahnya. Belakangnya. Imamnya tidak khusyuk, dilihat soft pertama. Dilihat soft pertama ada yang khusyuk, diterima semuanya. Barokah 1-2 orang. Soft pertama nggak ada yang khusyuk, lihat soft kedua, lain soft ketiga. Satu masjid nggak khusyuk semuanya. Saya pernah sholat isya di satu masjid gede di Medan. Saya jadi imam. Ya, saya jadi imam 3 rakaat salam. Sholat isya, sholat
Bisa 3 rakaat salam. Anehnya jamaah beratus, nggak ada yang bilang subhanallah. Jadi habis salam udah weret, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru kayak terasa nggak enak hati. Baru tanya sama jamaah, maaf bapak-bapak, tadi sholat itu 3 apa 4 ya kira-kira ya? Yang lain juga gitu ngomong. Iya Ustaz, rasanya kayak 3 Ustaz. Jadi ini satu masjid nggak khusyuk semuanya. Ya, memang secara hukum fikih ya kalau memang sekiranya dipastikan 3 yang ngulanglah sholatnya. Kan gitu kan lah. Kalau sekiranya dipastikan. Kalau masih ragu-ragu apa segala macam yang namanya ragu udah selesai lah kan gitu kan. Tapi istilahnya gini loh Pak. Berkatnya kumpul semuanya, Allah menerima semuanya. Allah menerima. Ya, inilah nilai syafaat. Syafaat itu ada. Di akhirat juga nanti demikian besar syafaat. Macam-macamnya syafaat. Ada orang yang nggak percaya syafaat, aneh-aneh. Ya, sombong kali itu orang tuh. Nggak nerima syafaat. Katanya semuanya itu ketentuan Allah, nggak ada syafaat. Loh, masa Nabi nggak punya syafaat? Nabi berapa ratus hadis bicara tentang syafaat. Dia tetap ngotot saja, nggak ada syafaat di akhirat. Kita sekarang tanya, anak kecil mati bisa ngasih syafaat sama bapak ibunya? Anak kecil meninggal dunia belum balik, bisa ngasih syafaat sama orang tuanya? Iya kan? Orang anak hafidul Quran bisa ngasih syafaat 70 orang dari keluarganya. Loh, anak kecil bisa ngasih syafaat, masa pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kasih syafaat? Maka oleh sebab itu besarkan harapan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita sampaikan mengiklankan. Jadilah ulama. Kalau nggak jadi ulama, jadilah yang menuntut ilmu, mutalim, belajar, hadir, ya, nulis, hadir. Nggak bisa hadir, au muhibban, senang, ngirim air mineral, tidak apa-apa. Ya, ngirim pisang goreng, tidak apa-apa. Bukan saya minta, bukan. Ngirim kopi, nah, ya kan? Jangan wala takun arabi fatahlak, jangan jadi yang keempat. Fatahlak, Anda akan hancur. Udah nggak jadi ulama, udah nggak jadi penuntut ilmu. Mohon maaf, urusan ilmu ini adalah warisan para anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para anbiya mewariskan ilmu. Maka fahamin kata al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Fahamin kata pewaris. Pewaris itu adalah orang terdekat. Maaf, saya ada rumah. Sampai pinggir rumah saya tetangga, belakang rumah kita tetangga, bahkan salah satu belakang rumah satu tembok sama kita. Dempet tembok. Tapi umpamanya saya meninggal dunia, tetangga saya nggak akan mewaris, Pak. Adalah orang dekat. Tetangga saya nggak mewaris. Kalau saya mati, tetangga nggak mewaris, meskipun paling dekat. Yang mewaris saya siapa? Istri, anak, abang, adik, saudara, kan gitu kan? Ini adalah menunjukkan bahwa al ulama warathatul anbiya. Fahamin kata pewaris. Maka oleh sebab itu insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ya, insya Allah semuanya, insya Allah anak-anak kita kalau bisa Pak, nggak bisa semuanya satu, tolong Pak, niatkan jadi ulama Pak. Bu, yang punya anak 3, 4, 5 ya, kalau nggak bisa ya semuanya jadi ulama, niatkan satu aja, pondokkan satu, tapi pilihkanlah yang pintar dikit. Ya, jangan pula dipilihkan yang sudah ya sudah hancur semuanya, nggak diterima di SMP, SMA nggak diterima semuanya, sanawiyah nggak diterima, mondok. Iya,
Ya pilihkanlah yang bagus untuk jadi ulama. Bapak-bapak kalau punya anak mondok, jangan malu, Pak. Ini bapak-bapak kalau punya anak di USU Medan, bangga ceritanya. Anakku di USU Universitas Sumatera Utara. Anakku di UIN. Kayak bangga kali kok. Tapi ketika anaknya mondok ditanya, anaknya di mana, Pak? Anakku kok malu pula nyebut. Anakku mondok, bilang. Anakku di pondok, dididik untuk menjadi ulama warasatul. Bangga gitu loh, Pak, punya anak mondok, Pak. Nah, ini tadi kita sampaikan tentang apa tadi? Tentang mengiklankan. Ceritakan. Maka kita berharap insya Allah majelis yang akan datang, Ustaz Sumitra ngajar, informasinya ada Ustaz Irhas lagi ya, ngajar, lebih rame. Ya, saling ngajak-mengajak kepada kebaikan. Udah. Saya sendiri bingung, Pak, mau bahas apa ini di sini nih. Ya, saya tidak tahu, tidak dikasih tema. Pokoknya katanya Bang Nuar yang penting hadir. Yang penting hadir. Loh iya, hadir ini ngapain? Gitu loh. Ya kan? Tapi disebutkan tadi sama Ustaz Sumitra kepingin ada sedikit bahasan tentang tasawuf. Supaya difahamin, semuanya paham bahwa nuntut ilmu itu wajib, Pak ya. Dan wajibnya ini bukan sekedar wajib biasa. Wajib yang sangat wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun. Taknya itu lil mubalaghah. Lil mubalaghah, sangat-sangat wajib. Sangat-sangat wajib. Maka ilmu itu letaknya di depan sebelum semua yang penting. Oleh sebab itu di dalam kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini dikarang setelah Ihya Ulumuddin. Minhajul Abidin menyebut beberapa tanjakan, 7 tanjakan sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebut yang pertama, saya nggak nyebut 7. Kalau nyebut 7, kau nanti belajar sama Ustaz Sumitra, baca kitab Minhajul Abidin, minta belajar. Ada 7 tanjakan. Disebut tanjakan Aqabah karena memang menuju kepada Allah itu tidak cukup berangan-angan. Tidak cukup, Pak, enak saja sholat belum beres bilangnya insya Allah masuk surga bareng-bareng. Bareng sopo, Pak? Enak saja, sholat belum beres, wudhu belum beres, kemudian ngomong pula nanti bareng-bareng Rasulullah. Enak saja, kau pikir murah apa? Saya tidak menyatakan masuk surga repot, enggak. Di awal tadi kita sampaikan neraka 7 pintu, surga 8 pintu. Neraka 7 macam, 7 tingkatan, surga 8. Isyarat lebih gampang masuk surga. Betul. Tapi bukan sekedar angan-angan, Pak. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Akhirat bukanlah angan-angan kalian dan bukanlah angan-angan ahlul kitab. Perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Ya. Orang ngaku cinta sama cewek, apa buktinya? Ya, kan gitu kan ya? Harus dibuktikan. Mau ada yang apa yang kau minta, Dek? Sayangku, apa yang kau minta? Andaikan lautan menghalangi kita, akan ku seberangi. Andai gunung tinggi menjulang memisah antara kita, akan ku daki. Tapi janji malam minggu nggak datang. Ditanya, ngapain Bang kok nggak datang? Grimis. Wong grimis saja nggak datang, nggak. Ngakunya pula lautanku seberangi, gunungku daki. Ini kan bohong ini. Kullun yadda'il wisala bilaila wa laila lam taqirra lahu bidaka.
Semuanya ngaku cinta sama Laila, tapi Lailanya ngerasa tidak kenal sama dia. Semuanya ngerasa nanti dekat sama Nabi Muhammad. Ditanya, kau sholawat berapa kali sama Nabi Muhammad? Kau mengamalkan sunnah Nabi berapa banyak dibanding dengan, mohon maaf, ini kayu apa Pak? Siwak. Kira-kira nih, kalau saya tanyain semuanya, di sakunya bapak-bapak ada siwak apa ada rokok kira-kira? Hah? Iya kan ya? Mungkin yang ada siwak 1, 2, tapi kebanyakan rokok. Loh, kita sekarang saya tidak merendahkan orang, enggak. Tapi ini sedikit lah, contoh sedikit. Sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi kalau masuk rumah assalamualaikum. Ketemu kawan di jalan assalamualaikum. Sunnahnya Nabi. Mana ini sunnah sekarang? Kita ketemu kawan, oi, apa ini? Sunnahnya Nabi assalamualaikum. Hah? Doa itu assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Sekarang dirubah pula. Salam. Salehim apa? Alehim. Aduh, kacau dah. Iya kan? Entah macam-macam sekarang salam diganti pula. Hah? Ada pula di masyarakat kita banyak salam diganti. Selamat malam. Selamat pagi. Semua orang Islam kok selamat malam pula. Kalau selamat pagi itu selamatnya cuma pagi. Siang kecelakaan dia. Oh iya. Selamat malam, malamnya saja selamat. Subuh pagi stroke dia. Jangan pakai dibuat pagi, malam, siang. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tadi bicara sunnah. Pembuktian. Pembuktian. Alangkah penting untuk kita bicara pembuktian. Mana bukti iman kita kepada Allah? Mana bukti kita? Nah, ini tadi kita bicara tentang ilmu ini tadi. Saya sampaikan. Ilmu ini adalah pertama kali yang paling wajib dari semua yang wajib. Bahkan berapa banyak orang jahil dia beribadah, fikirnya bagus, fikirnya baik, karena jahilnya dia tidak tahu, ibadahnya tidak sah. Tapi kan Ustaz tidak tahu Ustaz. Pak, Anda hidup di batu bara. Banyak ulama. Ini kampung namanya apa ini? Pakam. Anda hidup di Pakam, Pak. Banyak ustadz, banyak pengajian. Nggak akan dimaafkan Anda oleh Allah kalau tidak ngerti. Kenapa tidak ngaji? Beda kalau Anda hidup di balik belakang Gunung Sibayak sana, Pak. Gunung Sibayak Karo sana. Mungkin dimaafkan sama Allah. Anda hidup di belakang si Piongot sana. Mana si Piongot itu? Sudah tahu lah, pokoknya tahu pernah dengar namanya si Piongot. Anda hidup di belakang si Piongot, mungkin dimaafkan sama Allah. Lah Anda hidup di Pakam, batu bara, masjid banyak pengajian. Lah terus kemudian sholat ndak sah, ndak ngerti. Ya salah sendiri, Pak. Nggak akan dimaafkan sama Allah Subhanahu. Dalam hukum fikih, orang ndak tahu dimaafkan itu hanya dua. Satu, orang baru masuk Islam, mu'alaf, Pak, baru masuk Islam. Dua, hidupnya jauh dari ulama. Kayak tadi di belakang Gunung Sibayak sana, entah ada ulama apa enggak, mungkin dimaafkan. Maka oleh sebab itu alangkah pentingnya pengajian-pengajian yang dibuat oleh MPHU ini. Dan di antara yang penting juga, saya mendengar juga di antara yang dibahas adalah fikih tauhid. Ini adalah bagian dari ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib
itu ada 3. Ya, disebut di dalam Zubat. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ilmu yang difardukan untuk dicari itu 3. 1, ilmu untuk menjaga akidah. Untuk menjaga akidah. Tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini udah diakuin sepanjang zaman. Udah. Kalau umpamanya bilang aku nggak percaya ulama-ulama. Terus kalau nggak percaya ulama, percaya siapa? Langsung sama Allah sama Nabi. Ayo kita tengok sabdanya Nabi. Padahal ada hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi hadis yang lebih sahih yang membicarakan akan kriteria yang selamat adalah Nabi menyebut ma'ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan sahabatku tempuh di atasnya. Aku dan sahabatku. Perhatikan, aku dan sahabatku. Maka kalau ada aliran orang kok ngomong aku ikut Nabi, tidak ikut sahabat, oh minggir sudah ini, udah minggir. Ada Pak orang kayak gini Pak? Ada. Kadang dia bilang, dia ngomong dia, aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buat taraweh 20, Nabi 8, aku ikut Nabi. Kita tanya, lah terus Sayyidina Umar ikut siapa? Kok aneh, engkau orang Pakan abad 21 ngaku ikut Nabi, Sayyidina Umar tidak ikut Nabi. Itu kan aneh. Ya kan? Maka ini tanda 1 adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, aku ikutin, aku dan sahabatku. Ya. Aku dan sahabatku. Maka nggak bisa membeda-bedakan sahabat. Dah tengah susunya. Kita minta kopi, datang susu, Pak. Masya Allah. Ya khair, ya khair, ya khair. Masya Allah. Nggak minta sih tadi. Dikasih, alhamdulillah. Oh ya, naam, muharram, Masya Allah. Apa tadi kita bahas tadi, Pak? Ma'ana alaihi wa ashabi. Tanda pertama, aku dan sahabatku. Dan ini ahlus sunnah wal jamaah menjaga betul. Tidak berani kita mengkoreksi sahabat, itu nggak berani. Sahabat semuanya udul, mulia. Bahkan mohon maaf, yang pernah terjadi konflik di kalangan para sahabat, kita diam. Nggak boleh kita jadi juri. Nggak boleh jadi juri. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu bukan sahabat. Khalifah yang adil. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ditanya tentang Muawiyah. Maunya supaya mencaci atau menyalahkan Muawiyah. Beliau mengatakan, jangankan Muawiyah. Kudanya. Ini apa ini? Ingus kudanya Muawiyah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Ingus kudanya Muawiyah supaya jangan mencela sahabat. Apalagi yang mau dicela sosok kayak Abu Bakar Umar. Oh ya. Orang sekarang ini Pak ndak ngaca, dia itu mengkritik siapa gitu. Yang dikritik Imam Syafi'i. Yang dikritik Imam Ghazali. Lah dia belajarnya baru kemarin sore. Imam Syafi'i itu Pak, hafal Quran 7 tahun udah hafal Quran. Ini uak satu ini hafal berapa? Udah umur hampir 70 baca kul ya ayyuhal kafirun aja nggak selesai. Muter lah budu mata, budu lah, budu mata, budu lah, budu mata, budu. Hah?
Imam Syafi'i 7 tahun hafal. Beliau belajar sama Imam Malik, tidak punya kitab. Akhirnya bilang sama kawannya untuk pinjam. Dia berpikir, kalau aku tulis lama ini. Akhirnya beliau hafalkan. Dalam sebuah riwayat, pinjam cuman 5 hari, hafal kitab Muwatta segini, Pak. Nah. Ada syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, syakautu ila waqi'in su'a hifdi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku melaporkan, mengeluhkan kepada Syekh Waqi, Imam Waqi, guruku, akan buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ngaku buruk apa? Hafalan. Kira-kira cemana kalau dibanding sama orang Batam, Mbak ya? Imam Syafi'i ngaku buruk hafalan. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, apa buruknya hafalanmu? Katanya Imam Syafi'i, aku kalau baca kitab, separuh itu harus ditutup. Jadi kitab ini kan satu halaman kan gini ya. Ada kanan, ada kiri. Kalau baca kanan, kiri harus ditutup. Kalau baca kiri, kanan harus ditutup. Kenapa? Imam Syafi'i kalau baca kanan, kiri nggak ditutup, matanya terlihat sedikit ke kiri, yang terlihat itu dihafal. Maka takut rancu beliau hafalannya antara. Jadi harus ditutup. Sebelum ini selesai dulu. Sekali melihat langsung itu cerdasnya Imam Syafi'i. Lah ke orang sekarang, aku udah ikut Imam Syafi'i, aku ikut Quran hadis. Entah apa pun orang kayak gini nih ya. Ini tadi kita sampaikan, Pak. Kriteria pertama, ma'ana alaihi wa ashabi. Kriteria kedua, as-sawadul a'dham, kelompok terbesar. Kelompok terbesar. Dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib, beliau pernah mengatakan dalam kitab Nashai'ud Diniyah, nahmadullah ta'ala, kami memuji kepada Allah sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in, zaman ulama salaf, zaman ulama khalaf, sampai di zamanku ini, yaitu sekitar tahun 1130 Hijriah. 1130 Hijriah. Katanya Habib Abdullah Haddad, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut salah satu dari 4 madhab itu as-sawatul a'dham, kelompok terbesar seluruh dunia, kelompok terbesar. Maka jangan tertipu, Pak, sama orang berjenggot. Jangan tertipu hanya gara-gara jenggot aja. Cuman modal jenggot, gak punya ilmu. Ya, hati-hati. Saya gak ngerendahin jenggot, tapi gara-gara jenggot, gara-gara. Nah, maka disinilah supaya kita hormatin ulama-ulama kita, hormatin ulama-ulama pendahulu-pendahulu kita. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan, keagungan tetap dimiliki sama yang memulai. Meskipun orang yang setelahnya bisa lebih baik, tapi dalam dakwah harus menghormati senior. Dai dulu, kiai dulu, ustadz dulu, syekh dulu. Yang kita kenal di sekitar sini ada Syekh Muhammad Zain. Dihormatin, dimuliakan. Jangan pula kemudian ulama-ulama dulu nggak dianggap. Ini dalam kitab, ini dalam kitab. Hormatin ulama-ulama dulu. Ya, menghormatin ulama dulu itu pun bukan berarti kok kita fanatisme buta. Karena fanatisme buta itu disebut juga sama Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, di antara penyebab tertutupnya ilmu. Fanatisme buta. Artinya perkara hak itu adalah nyata zahir. Tapi bukan berarti
kebenaran mutlak satu, tidak. Yang penting kita mengetahui itu ada dasarnya. Itulah kenapa ada 4 madhab. Dan alhamdulillah mayoritas kita madhab Imam Syafi'i. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri juga ada beda-beda pendapat. Selama perbedaan pendapat tersebut ada dalilnya, bukan kemudian asal-asalan, bukan asal ngomong. Maka oleh sebab itu lebih afdal bagi yang tidak ngerti percaya kepada ulama. Itulah yang diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang ahla dzikir, orang yang ahli dzikir, orang yang lebih ngerti, orang yang lebih alim. In kuntum la ta'lamun. Sampaikan juga sama orang-orang yang katanya kembali ke Al-Quran dan hadis. Yo, kau balik sama Al-Quran hadis. Al-Quran bilang fas'alu ahlan dzikri. Ya kan gitu kan ya? Al-Quran nyuruh untuk tanya sama ulama. Maka kalau ada masalah tanya, bukan kira-kira. Kebanyakan mohon maaf kesalahan orang akhir zaman sekarang, dia berbuat asal-asalan tanpa tanya ulama, baru setelah itu kejadian masalah baru tanya ulama. Jadi ulamanya itu cuma cari jalan keluar saja. Kasihan ulamanya. Maka disinilah ya tadi kita sampaikan percaya kepada ulama solihin. Percaya selama ulama tersebut mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah, mengajarkan mazhab Imam Syafi'i, maka terima, hormatin. Ya, maka asobiyah terjauh di dalam Islam. Asobiyah terjauh di dalam hukum fanatisme buta, tidak mau nerima apapun kecuali yang aku pahamin. Ini takutnya kita jadi katak dalam tempurung. Takutnya. Loh, saya di setiap majelis maulid itu selalu pakai dupa. Dupa itu apa, Pak? Bukhur ya, bukhur, dupa wangi itu loh, Pak. Ada satu orang cerita sama kita orang, sebetulnya udah lama sejak dulu dia itu ngerti majelis ini. Majelis kita, tapi dia nggak cocok, benci hanya gara-gara dupa. Sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemudian dia ke Mekah umroh. Ternyata di Masjidil Haram pun juga pakai dupa. Jadi hanya gara-gara dupa dia terhalang dari berapa banyak kebaikan selama 6 tahun. Umpamanya dia dari dulu ngaji 6 tahun udah jadi orang alimnya ini. Tapi hanya gara-gara dupa. Gara-gara kalau nggak ngerti tanya. Gitu loh. Bukan langsung menghakimi. Wah, sesat tuh. Wah, kejawen itu. Wah, asal aja ngomong. Pak, sama juga demikian. Orang meninggal dunia dikasih kembang. Mau ada orang ngotot kali bid'ah, sesat. Zaman Nabi nggak pakai kembang-kembang. Dia memang di Medina nggak ada wong tandus zaman dulu. Kau nyari kembang nggak ketemu di Medina. Tapi kan hadis Nabi jelas. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah. Ya kan? Dalam hadis jelas malaikat itu senang bau harum. Nabi tidak mau makan bawang merah di awal hijrah. Dikasih makan sama Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya beliau. Selalu kalau ngasih makan banyak. Nah, Abu Ayyub kalau ngasih makan Nabi banyak, makanannya banyak. Lebih-lebih. Bukan nanti saya minta makan lebih-lebih, enggak. Bukan. Nanti saya takut ngomong kayak gini nanti minta kopi datang susu, banyak saya nggak minta.
Iya. Maksudnya apa? Nanti apa itu Abu Ayyub Al-Ansari ini ngasih makan banyak sama Nabi. Ya, Nabi kan makan ya ala kadarnya. Tapi maksudnya Abu Ayyub adalah untuk mengambil sisa dari makanan Rasulullah. Suatu saat ada di makanan yang dihidangkan sama Nabi ada bawang-bawang merah mentah. Kayak mungkin campuran mie Aceh lah ya. Kan mie Aceh kan ada bawang acar. Nabi nggak mau makan. Nabi nggak mau makan lah. Nggak jadi makan Nabi. Kemudian Abu Ayyub ketakutan. Rasulullah, apakah haram Rasulullah? Rasulullah, selera Anda Rasulullah. Takut. Nabi kemudian bersabda, Inni imru'un unaja. Aku ini seseorang yang setiap saat datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang setiap saat mendadak. Zaman dulu nggak ada WA, Pak. Nggak ada malaikat Jibril WA dulu sama Nabi Muhammad, ya. Sejam lagi datang, nggak ada. Ya datang. Perintah Allah datang, kan gitu kan. Aku adalah seseorang yang selalu didatengin malaikat Jibril. Wa innal malaika la ta'adza bima ta'adza bihi banu Adam. Malaikat juga merasa risih dengan apa yang manusia risih. Maka aku nggak makan yang bau-bau. Ya, ini tadi kita sampaikan malaikat rahmat senang sama bau-bau wangi. Sebab itu pakai minyak wangi, Pak. Nah, yang jualan minyak wangi, nah, itu iklankan juga nih. Nah, kan gitu kan ya. Pakai minyak wangi. Loh, Imam Syafi'i suka minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, lau anfaqar rajul sulusa malihi fit tayyib ma sumiya musrifa. Andaikan seseorang mengeluarkan sepertiga hartanya untuk minyak wangi, maka tidak dianggap orang yang berlebihan atau israf. Tidak dianggap mubadzir. Karena minyak wangi itu bikin enak, senang orang. Ya, orang kalau pakai minyak wangi, dia itu hatinya gembira, senang. Nggak ada susah. Ya, nggak ada susah. Tambah cerdas orang yang pakai minyak wangi. Biasakan senang sama minyak wangi. Sholat juga demikian, Pak. Pakai minyak wangi. Jangan pula sholat pakai kaos sudah 4 hari nggak ganti-ganti. Ke masjid pula orang di sampingnya kan, ini siapa yang bawa? Ya kan? Nggak enak juga kan? Tadi kita sampaikan apa bahasan ini? Nah, ngasih kembang sama kuburan, ngasih kembang di atas pemakaman, ini juga untuk supaya malaikat rahmat datang, gitu loh. Orang sekarang terlalu, ya kembang katanya kejawen, kasih wangi-wangian bunga kejawen. Pak, nenek-nenek kita dulu ndak ngerti macam-macamnya parfum. Sekarang ada macamnya parfum tuh, kayak itu ditempel tuh di tembok tuh, macam parfum ya. Ada parfum semprotan, ada parfum macam-macam. Nenek-nenek kita nggak ngerti ada parfum-parfum kayak gitu. Taunya apa? Ya kembang depan rumah. Ya. Daun pandan depan rumah banyak. Nah, itu yang dipakai. Yang penting seger, wangi. Itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama belum kering. Nah, bahasa apa ini tadi, Pak? Lupa kita orang. Tadi kita bahas tentang masalah ilmu. Ilmu pertama ilmu tauhid. Ilmu kedua adalah ilmu fikih. Ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini juga wajib dicari. Dan ilmu tasawuf ini adalah intisari dari semua firman Allah dan sabda Rasulullah. Intisari tasawuf. Maka jangan percaya sama orang-orang yang membenci tasawuf. Ya, bahkan secara ilmiah, disiplin ilmu, saya berani menantang ulama seluruh dunia untuk mendatangkan satu disiplin ilmu yang sanadnya sampai ke atas sunyi dari orang sufi, nggak akan ditemukan. Sekali lagi, ambil contoh ringan, ilmu nahwu. Ayo, saya tantang yang ahli nahwu. Mana? Tunjukkan sanad garis ilmu guru, rantaian guru ke guru
Sampai yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tidak ada orang sufi. Semuanya full orang sufi. Fikih sampai Imam Syafi'i. Ayo, saya tantang siapa orang? Datangkan sanad fikih kamu yang kau miliki sampai Imam Syafi'i yang tidak ada orang sufi. Pasti ada orang sufi. Imam Syafi'i sendiri sufi. Inilah Pak, ulama sama ahli ibadah itu sebetulnya satu Pak, satu sebetulnya. Kalau sekarang kan dibedakan. Tidak semua ulama ahli ibadah, tidak semua ahli ibadah ulama. Kalau sekarang nih Pak, sekarang kan ada sebut orang soleh, orang ahli ibadah, tapi nggak alim, nggak alim, ilmunya nggak banyak. Ada juga orang alim, masya Allah, tapi nggak punya tahajud. Orang alim tapi nggak sholat sunnah. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu semua orang alim pasti ahli ibadah. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Al-Quran sekali, setiap hari. Kalau bulan Ramadan selalu ditingkatkan 2 kali, 1 hari 2 kali. Maka 1 Ramadan beliau khatam Al-Quran 60 kali. 1 bulan. 1 hari 2 kali khatam Quran. Itu Imam Syafi'i. Cemana Pak? Kita orang baca Yasin aja udah buram semuanya mata Pak. Iya. Baca Yasin aja gak selesai buram. Ini mau khatam Quran pula gimana? Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Beliau itu setiap malam ibadah separuh malam. Separuh malam ibadah, tinggal separuhnya lagi dibagi 2. Separuh dari separuh dibuat istirahat, separuh dari separuh untuk ilmu. Separuhnya untuk ibadah. Itu Imam Abu Hanifah. Pernah lewat di satu jalanan, ada orang memuji beliau. Ada orang ngomong, itu loh Imam Abu Hanifah yang sholat semalam suntuk. Yang sholat semalam suntuk. Beliau kemudian mengatakan, mohon maaf ya, aku tidak sholat semalam suntuk. Dah diam gitu. Beliau nggak nyebutkan, aku separuh malam. Enggak. Tapi kemudian setelah pulang, beliau minta izin sama istrinya. Istriku, izinkan aku beberapa malam ini, aku akan ibadah total semalam suntuk kepada Allah. Kenapa? Aku tadi dipuji sama orang, aku malu sama Allah. Aku tidak beramal dengan pujian yang dia ucapkan sama Allah. Aku malu sama Allah Subhanahu. Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama dulu ulama ahli ilmu juga ahli ibadah. Maka disinilah pentingnya untuk kita paham ilmu tasawuf. Dan ilmu inilah yang disebut oleh Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Ada hadis namanya hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis Jibril ini dikenal dengan nama Ummul Hadis. Sebagaimana surat Fatihah Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah Ummul Kitab, Ummul Quran. Pokok teristimewa dari semua isi Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Hadis juga demikian. Berjuta hadis itu Pak. Berjuta hadis. Yang pokok dari seluruh jutaan hadis ini hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Hadis Jibril adalah ketika Rasulullah selesai haji wada. Berarti ini di akhir hidupnya Nabi. Di akhir hayatnya Nabi. Nabi pulang dari haji wada nggak lebih dari 2 bulan. Sofar, pertengahan Muharram beliau pulang. Kemudian Sofar, awal Rabiul Awal udah meninggal dunia. Setelah pulang dari haji wada, Nabi duduk di kalangan sahabat. Kemudian datang satu orang ganteng, mukanya bersih, rambutnya hitam, bajunya putih bersih, nggak nampak sama sekali ada debu, nggak nampak orang jauh. Tapi kami orang Medina semuanya nggak ada yang kenal ini siapa. Duduk dekat sama Nabi. Duduk dekat sama Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi.
Dia meletakkan lututnya di lututnya. Isyarah semisal lutut kayak gini, lutut ini sopan. Jadi orang belajar itu disunahkan sopan. Wa wada'a yadai apa kafai ala fakhidhi, meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Isyarat belajar sama Nabi sopan. Kemudian tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nabi kemudian menjawab, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini orang kemudian bilang, benar enggak wahai Nabi Muhammad? Sahabat semuanya heran. Dia yang nanya kok dia pula yang bilang benar gitu ya. Sahabat tidak tahu kalau ini malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril nanya lagi, wahai Nabi Muhammad, beritahu aku tentang iman. Dibilang sama Nabi Muhammad, iman itu adalah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada utusannya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, qada qadar. Ini orang ngomong lagi, benar enggak wahai Nabi Muhammad? Kemudian yang ketiga, beritahu aku tentang ihsan. Beritahu tentang ihsan. Nabi menjawab, anta budullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan, Pak, seakan-akan ya, bukan ngelihat betulan ya. Jangan pula nanti ada yang ngaku-ngaku pula, aku udah melihat Allah. Nabi Musa aja nggak bisa, Pak. Nabi Musa, Nabi Rasul Ulul Azmi, minta melihat Allah. Gak diizinin sama Allah. Ini ada satu uak batu bara pula ngaku-ngaku. Torikot apa kok melihat Allah pula, sesat kok. Nabi Musa nggak bisa kok. Nabi Rasul Ulul Azmi, Pak. Kurang apa, Pak? Serendah-rendah Nabi, nggak ada Nabi yang rendah ya. Tapi serendah-rendah Nabi, umpamanya dikumpulkan 1000 wali, lebih mulia Nabi tersebut, Pak. Loh, Nabi Rasul aja nggak bisa kok, ini pula orang, aku melihat Allah. Yang kau lihat setan itu. Ya kan? Ada. Seakan-akan engkau melihat Allah, artinya dalam kenikmatan besar ibadah. Kenikmatan, Pak. Karena apa? Karena melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Maka orang yang ahli ibadah seakan-akan melihat Allah itu maksudnya nikmat luar biasa dalam ibadahnya. Sehingga tercabut dari dirinya at-taklif. Tercabut dari dirinya rasa berat di dalam hukum. Inilah kesalahan orang yang mengartikan bahasa rufi'a annat taklif. Ada sebagian aulia sholihin mengatakan rufi'a annat taklif. Diangkat dari ku taklif. Ini dibahasakan, oh berarti udah nggak wajib lagi syariat-syariat. Salah, Pak. Bukan itu artinya. Rufi'a annat taklif itu maksudnya diangkat dariku beratnya hukum taklif. Sholat itu berat, udah hilang. Tahajud itu berat, udah hilang. Puasa itu berat, udah hilang. Sedekah itu berat, udah hilang. Baca Quran itu berat, udah hilang. Semuanya udah hilang. Karena merasakan gitu, Pak. Ya itu pastinya enggak ibadah sehari 2 hari terus dirasa, Pak. Istiqomah dulu, ya kan? Istiqomah dulu. Udah. Saat Nabi bersabda ihsan, malaikat Jibril nggak bilang, bener enggak Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diem aja. Isyarat. Urusan tasawuf itu nggak bisa dinilai, Pak. Urusan tasawuf itu nggak bisa dinilai. Tasawuf itu dzauqiyat, rasa. Mohon maaf, ketika nanti salah satu ustadz kita berbicara tentang kajian tasawuf, maaf, di antara penyakitnya orang ngaji adalah dia nggak nunjuk diri sendiri, dia nunjuk orang lain. Ketika kita bicara pelit, dia nggak nunjuk dirinya. Wah itu tetanggaku sana pelit. Dia. Dia aja nggak pernah. Dirinya sendiri nggak pernah ditunjuk. Ini penyakitnya orang belajar, Pak. Orang belajar itu mestinya pertama kali nunjuk diri sendiri. Aku yang salah, aku kurang, aku khilaf.
aku jahil, aku kayak gitu Pak pastinya pertama kali. Nah, inilah diantara dasar belajar ilmu tasawuf. Setelah tanya tasawuf, malaikat Jibril tanya lagi, kapan hari kiamat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jawab dengan jawaban yang diplomatis. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Nabi nggak bilang, kok malaikat Jibril ya? Nah, gitu. Nah, Nabi kayaknya paham udah. Nabi dijawab dengan diplomatis. Tidaklah yang ditanya lebih ngerti dari yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Wahai Nabi. Ditunjukkanlah oleh Nabi tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya banyak anak durhaka orang tua. Di antaranya banyak orang tinggi-tinggian bangunan. Kayak gitu. Orang yang dulunya melarat miskin langsung cepat kaya. Dan lain sebagainya dari berbagai macam yang disebut oleh Nabi. Ini tadi yang kita sampaikan. Dari dasar hadis inilah para ulama mengatakan malaikat Jibril meringkas semua dakwahnya Nabi dari pertama kali di kota Mekah. Nabi umur 40 tahun sampai selesai haji wada, malaikat Jibril ngeringkas apa sih semuanya urusan ini. Semuanya diringkas oleh malaikat Jibril dalam 3 hal, yaitu Islam ini hukum fikih, iman yaitu hukum tauhid, iktikad, dan ihsan hukum tasawuf. Kemudian yang keempat, untuk orang akhir zaman lebih hati-hati dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, jangan terlalu rumit urusan orang di luar Pak Bu. Ya, sibukkan sama ngaji, sibukkan sama majelis taklim, sibukkan sama memakmurkan masjid. Nggak usah ruwet sama orang di luar sana Pak. Berapa banyak orang tertipu? ISIS teriak-teriak jihad. Berapa banyak yang tertipu berangkat ke sana, ujung-ujungnya yang dibunuhin sesama muslim. Jihad apa? Bunuhin orang Islam Pak. Nah, maka ini tadi sibukkan dengan yang manfaat untuk kita dan anak-anak kita. Sekarang ini musim, semuanya ngomong tahun politik. Kayak nggak punya kerjaan kok tahun politik. Kenapa kok Anda nggak berbicara tahun majelis taklim? Ayo. Tahun makmurnya masjid. Tahun buat pesantren tahfidzul Quran di Pakam. Kok tahun politik aja yang disebut? Gak ada kerjaan lain apa mikir politik aja. Saya bukan kok urusan kemudian kok kita nggak seneng sama ini, bukan itu Pak. Tapi kita terlalu Pak. Kadang-kadang sampai benci-bencian gara-gara beda pandangan politik. Saya beberapa kali sampai cerita, kita punya kawan di daerah sebelum Karo sana, dari Medan ke Karo. Entah daerah apa namanya, Tuntungan entah apa. Suami istri bisa cerai Pak. Gara-gara beda calon presiden yang kemarin. Cerai Pak. Ujung-ujungnya yang didukung-dukung masuk menteri juga. Kan? Yang ini sampai cerai. Maka Pak jangan jadi buat kebencian yang berlebihan. Saya nggak ada urus-urus tentang masalah politik, terserah engkau lah, pilih yang terbaik lah pokoknya. Pilih yang islami, pilih yang sekiranya insya Allah untuk izul Islam wal muslimin, kan gitu kan. Bukan urusan saya partai-partainya, saya nggak urusan. Tapi yang kita maksud Pak, mohon maaf, jangan kemudian benci-bencian. Sampai kemudian yang difikir, diforsil kali tahun politik. Apa tahun politik? Buat kita orang, tahun makmurnya majelis, makmurnya masjid. Tahun anakku harus hafal 10 juz. Loh, gitu loh Pak. Tahun anakku semuanya harus ngerti wudhu sholat. Tahun anakku semuanya dekat sama masjid. Maka ini yang penting. Mudah-mudahan insya Allah
Ini majelis diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah 1 jam, Pak ya. Sudah jam 10. Insyaallah kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada waktu-waktu lagi kita jumpa lagi insyaallah. Sehat walafiat. Kita kepinginnya jumpanya di masjid, Pak ya. Enggak usah jumpa di kafe ya. Jumpanya di masjid insyaallah ya. Kalau sekiranya takdir Allah berkata lain, ada salah satu di antara kita meninggal dunia duluan, ya bapak-bapak aja lah, jangan saya dulu ya. Ya udah tahu lah, mudah-mudahan panjang umur semuanya, ya. Tapi kalau sekiranya takdir Allah menentukan kita nggak bertemu lagi, harapan besar kita bertemu di Telaga Kautsar Rasulullah SAW. Kalau ada niat kayak gini, Pak, kalau ada niat kayak gini, yang saya maksud adalah masing-masing semuanya istiqomah. Itu aja lah, Pak. Istiqomah, jangan belok lagi, adik-adik yang terhormat, adik-adik sayang-sayangku. Ya, jangan belok lagi. Jangan pula udah seneng majelis, udah seneng ngaji, udah seneng masjid. Nanti pula seneng narkoba pula. Ya. Gara-gara kawan akhirnya seringnya ke kafe pula. Ya. Bukan nggak boleh ke kafe, Pak. Tapi yang kami maksud adalah kita akrab karena Allah, istiqomah. Insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan belokkan hati kami setelah Kau beri petunjuk ya Allah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Ibu-ibu kalau nanti udah masuk surga nggak jumpa sama saya, tanyakan sama malaikat ya. Itu yang ceramah waktu Minggu malam Senin itu kemana kok nggak nampak, gitu ya. Biar kita orang jumpa, Bu. Gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan satu sama yang lain bisa memberikan syafaat. Ya, itulah keuntungan akrab bersaudara dalam Islam. Ya, di dunia sampai nanti di akhirat. Saling doakan insyaallah. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk yang menyampaikan, untuk yang mendengarkan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita qurratu a'yun, penyejuk mata, sholihin, sholihat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyah shalihah. Dan kita niatkan juga hadiah untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan makamnya dijadikan oleh Allah taman-taman surga insyaallah. Mudah-mudahan selalu dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya dikumpulkan oleh Allah dengan arwah para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyah shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqbalna ala ma fina wa aqbil biwajhikal karim alaina. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithim wal ghanima min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan la tu'adzibuna alaih. Allahumma ij'alna wa auladana wa ashabana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara khususnya kepada para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.